بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم الغفار الغفور الستار والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله العلي العظيم. Malam ini kita masih dalam bulan mulia, bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Islam selain menyambut hari kelahiran beliau dengan mengadakan acara demi acara Mauludir Rasul, yang terpenting juga hendaklah bulan Rabiul Awal kita jadikan bulan untuk Al-Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti di bulan ini buku yang kita baca buku berkaitan mengenai beliau. Pembicaraan kita dengan keluarga kita, istri dan anak kita mengenai beliau. Apapun aktivitas yang kita lakukan di bulan ini, hendaklah kita terus mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita mengingat beliau hanya di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau. Tetapi kita memang harus selalu mengingat beliau. Tetapi khusus di bulan Rabiul Awal harus kita lipat gandakan mengenang beliau, membaca sejarah beliau, memperbanyak salawat kepada beliau, dan memperbanyak amal-amal saleh yang beliau inginkan agar kita melakukan. Karena itu pertama-tama selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut hari kelahiran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita selalu menekankan untuk mengingat Rasulullah dan mengkaji biografi dan sejarah Rasulullah? Karena sebenarnya mengenal beliau adalah masalah yang amat penting dalam kehidupan kita. Mungkin yang paling terdepan dalam semua kehidupan kita ini adalah, selain kita harus mengenal Allah, adalah mengenal siapa Sayyidil Wujudi Muhammad. Bahkan gak mampu kita mengenal Allah tanpa melalui Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam arti mengenal yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apabila kita tidak mengenal beliau, mustahil kita akan mencintai beliau. Kalau di tempat ini kita sedang duduk, ada seorang masuk dari pintu sana, yang orang itu kita semua mengenal beliau. Orang terhormat, orang alim, penulis besar, dan semua sifat-sifat indah itu dia miliki. Ketika ia masuk, pasti semua kita akan bangun, mempersilahkan dia, menyambut dia. Karena apa? Karena kita kenal siapa orang itu. Tapi kalau yang datang orang yang tidak kita kenal, mungkin orang itu amat besar bagi yang mengenal di daerah dia, di tempat dia. Tapi karena kita nggak kenal, dia masuk lewat pintu mana saja, kita tidak ada yang bergerak. Karena bagaimana kita akan menghormati dia? Karena kita tidak kenal siapa beliau. Tidak mengenal Rasulullah, bukan hanya saja kita tidak akan mencintai beliau. Karena itu pasti yang nggak kenal pasti nggak cinta. Tetapi tidak mengenal beliau akan membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan kita.
Karena ketika kita tidak mengenal beliau, kita akan bersikap biasa dengan beliau. Kita akan bersikap, beliau manusia biasa, bisa lupa, bisa keliru, bisa hal-hal semacam itu. Sebagaimana yang kadang-kadang kita dengar. Tidak mengenal beliau, tidak akan menghormati dan mengagungkan beliau. Bahkan mungkin akan bersikap keliru di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah dalam Al-Qur'annya menjelaskan pada kita, ada satu perbuatan yang amat berbahaya dan bencana. Dari mana datangnya? Ketika kita tidak mengenal Rasulullah. Apa ayat itu? Begini, kita ini dalam kehidupan kita, salat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan semua aktivitas ibadah kita kepada Allah, yang kita harapkan apa? Pahala dari Allah, mendapatkan surga Allah, meraih kerelaan dari Allah. Itu yang kita harapkan. Karena tanpa itu kelak tidak punya nilai kita di hadapan Allah di hari kiamat. Tetapi orang yang tidak mengenal Rasulullah, dia akan bersikap di hadapan Rasulullah ketika hidup dan ketika beliau wafat tetap dalam ketentuan beliau, dalam sabda beliau, dalam apapun yang beliau minta. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang cukup perlu kita renungkan selama dalam kehidupan kita. Bahayanya orang tidak mengenal Rasulullah sehingga bersikap maaf kurang ajar. Allah dalam surat Hujurat mengancam begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbita a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Rasulullah. Jangan kalian memanggil beliau seperti kalian sesama kalian memanggil. Karena itu semua akan mengakibatkan apa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah akan batalkan seluruh pahala amal perbuatan kalian, sementara wa antum la tash'urun, antum tidak merasa. Jangan kita sudah 60 tahun ibadah merasa sudah banyak, sampai di hari kiamat kita lihat nggak ada sesuatu. Karena apa? Dihapus semua. Kenapa dihapus? Karena kita nggak mengagungkan Rasulullah, keliru bersikap di hadapan Rasulullah. Karena itu mengenal beliau adalah suatu kewajiban yang harus kita pelajari dengan semampu kita. Karena mengenal hakikat beliau tidak ada yang balau. Yang mengenal hakikat Rasulullah hanyalah Allah. Kedudukan yang dimiliki beliau tidak mampu diraih oleh akal manusia yang sangat terbatas ini. Tetapi setidaknya mengenal beliau dengan semampu yang kita kenal, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, apa yang beliau anjurkan, dan hal-hal apa yang beliau senangi, hal-hal semacam ini, apa yang beliau benci, sehingga kita bergerak dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah. Karena mengangkat suara beliau itu hayyan wa mayyitah, keadaan beliau masih hidup dan setelah beliau wafat. Di depan pusara Rasulullah kita nggak boleh mengangkat suara. Kita yang jauh di Indonesia, jangan mengangkat pendapat kita di atas pendapat Rasulullah. Itu sama dengan mengangkat suara kita di atas suara Rasulullah. Jangan dahulukan pendapat kita, pemikiran kita, ketentuan kita di atas ketentuan Rasulullah. Itu sama kalau akan mendapat ancaman antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dibatalkan, dihapus pahala amal kalian, sementara wa antum la tash'urun, kata Allah, kalian enggak merasa. Ayat yang saya baca tadi, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ibnu Abbas pernah mengomentari ayat ini. Beliau berkata, ma khalaqallahu wa ma bara' wa ma dhara' nafsan akrama min Muhammad sallallahu alaihi wa alihi fa inni ma sami'tu Allah yuqsimu bihayati wa umri ahad illa bihayati Muhammad. Tidak pernah Allah menciptakan makhluknya semulia Muhammad, kata Ibnu Abbas. Aku belum pernah mendengarkan Allah bersumpah terhadap kehidupan seseorang atau umur seseorang
kecuali hanya bersumpah mengenai kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka wa hayatika, artinya demi umurmu, demi kehidupanmu ya Muhammad. Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran, bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan semua makhluk yang dibuat sumpah oleh Allah pasti semua itu memiliki kelebihan dan keistimewaan, karena Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan hal-hal yang agung. Allah bersumpah dengan para malaikatnya, Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan matahari, dengan bulan, bersumpah dengan buah-buahan, watin wazaitun, bersumpah dengan hal-hal yang dibuat sumpah itu menunjukkan sesuatu yang amat-amat mulia, memiliki kelebihan dari semua makhluknya. Tetapi coba kita hari ini, malam ini kita renungkan sebentar. Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Sayyidil Wujudi Muhammad? Pasti di sana ada sesuatu yang agung dalam kehidupan ini, sehingga Allah bersumpah dengan kehidupannya. Apa kehidupan Rasulullah? Seperti apa kehidupan Rasulullah? Nilai kehidupan Rasulullah ini kalau kita membaca Al-Quran memiliki nilai yang besar. Satu contoh, ketika Allah bersumpah dengan kota Mekah, kita melihat kota Mekah, kota suci. Di Mekah ada Ka'bah, Baitullah yang mulia dan suci. Tetapi ketika Allah bersumpah dengan kota Mekah, ternyata kesucian Mekah, kemuliaan Mekah, keagungan Ka'bah, karena ada manusia yang hidup dan tinggal di tempat itu, yaitu Sayyidil Wujud Muhammad. Dengan ketika Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota Mekah, karena apa? Anta, kamu wahai Sayyidil Wujud, hillun, bertempat tinggal dan hidup di kota Mekah. Atau kita melihat keagungan, sebelum kita pergi ke lainnya, keagungan Al-Quran membawakan kepada kita mengenai keagungan kehidupan Rasulullah, sehingga Allah mengangkat dan tidak pernah akan menurunkan siksaannya secara menyeluruh seperti yang Allah berikan pada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh melanggarnya, diberi banjir, umat semua mendapatkan. Tetapi karena kehidupan Rasulullah, Allah angkat siksaan ini demi menghormati yang hidup ini. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak pernah Allah akan menyiksa umat ini selagi engkau, anta, hidup di tengah-tengah mereka. Ini Sayyidil Wujud. Kalau ayat lain Allah mengangkat siksaan ini karena dua, karena iman dan syukur. Puncak keimanan ada pada beliau, puncak arti syukur ada pada beliau. Masih kita ingat ketika salah satu istri beliau, di riwayat Ummi Salamah, riwayat lain Siti Aisyah, ketika melihat beliau tahajud malam, enggak pernah meninggalkan sholat, bengkak kakinya, ketika dikatakan, ya Muhammad, kenapa kamu melakukan semacam semua ini? Bukankah Allah telah mengampuni kamu, enggak punya dosa? Jawaban beliau, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata dalam ayat lain, kalau tadi ayat yang saya baca, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak pernah akan menyiksa mereka selagi engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Ayat lain Allah berfirman, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kenapa Allah harus menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Di sini Allah nggak menyiksa karena masih adanya beriman dan bersyukur. Di sana Allah nggak menyiksa karena Sayyidil Wujud hidup. Artinya puncak keimanan, puncak syukur dari manusia yang pertama sampai akhir manusia yang terdepan, Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu Allah bersumpah, la'amruka, demi kehidupanmu. Apa kehidupan Rasulullah? Apakah ketika hanya beliau setelah menjadi nabi, setelah umur 40 tahun? Itu kehidupan yang lain lagi. Tapi semenjak beliau lahir, kehidupan beliau telah membawa
ke sesuatu yang amat-amat besar dalam perubahan dunia ini. Bukankah Rasulullah sebelum jadi Nabi pun julukannya As-Sadiqul Amin? Itu contoh kehidupan beliau. Jujur dalam semua arti jujur, benar dalam semua arti benar, dan semua kehidupannya ke sana. Sehingga tidak ada orang di Makkah melihat beliau kecuali melihat dengan ta'ziman wa ihtiraman, menghargai beliau. Mereka tidak menemukan orang yang layak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kecuali beliau. Belum jadi Nabi, tapi kehidupan ini telah dibaca. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang paling sempurna yang dimiliki oleh makhluk Allah. Silih berganti Allah mengutus Rasul, Nabi, dan diakhiri oleh beliau. Artinya puncak seluruh kehidupan para anbiya yang sebelumnya ada pada Rasulullah, dan ada dalam kehidupan yang Rasulullah yang gak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'maun. Apabila kita meyakini bahwa kehidupan ini merupakan hibah atau nikmat dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nikmat kehidupan ini merupakan nikmat yang kelak akan ditanya oleh Allah hari kiamat. Kita gunakan untuk apa kehidupan ini? Bahkan setiap nafas kita bernafas ini ada nanti pertanyaannya di hari Allah. Karena apa? Karena ini merupakan nikmat yang besar. Sampai ada riwayat Rasul pernah menggambarkan, kamu pergi berziarah kepada orang mati di kuburan, Rasulullah beliau menggambarkan dalam riwayat ceritanya. Kemudian kalau kamu tanya, diberi kesempatan kepada orang itu apa, dia akan teriak bahwa kehidupan yang kamu miliki sehingga kamu masih mampu sholat 2 rakaat itu jauh lebih mahal dari semua yang pernah kita alami. Tapi ketika kita telah kehilangan kehidupan ini, baru kelak nanti sadar. Karena itu pernah Allah gambarkan dalam Al-Quran, nanti ketika di hari kiamat, ketika Jahannam dipertontonkan, waji'a yawma idzin bi Jahannam, ketika siksaan datangkan semuanya, baru manusia ingat kehidupan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu aku persiapkan untuk kehidupanku sekarang ini. Apabila kehidupan itu merupakan nikmat pemberian dari Allah, maka pasti tidak ada nikmat yang Allah berikan pada siapapun makhluknya kecuali sayyidil wujud mendapatkan yang paling sempurna. Apapun nikmat itu. Karena pemberinya adalah Allah dan Ar-Rasul adalah Habibullah, kekasihnya. Maka pasti semua pemberian, semua nikmat yang Allah berikan pada siapapun pada hambanya, maka yang terdepan, terlengkap, tersempurna nikmat itu Allah berikan untuk Sayyidil Wujudi Muhammad. La'amruka, demi kehidupanmu ya Muhammad. Allah bersumpah demi kehidupan Rasulullah. Ayyul ikhwah, kehidupan Rasulullah ini ialah ya Quran dalam semua isinya. Itu kehidupan Rasulullah. Kalau kita melihat Al-Quran Allah sifati dengan Al-Azim, agung dan semuanya, ya ini kehidupan Rasulullah. Karena itu ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawaban istrinya Aisyah cuma berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran, gak lebih dari itu. Beliau adalah Quranun hayyun, Quran yang hidup. Syekhul Azhar yang setelah 3 atau 4 sebelum ini, tahun 80-an, Abdul Halim, beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Rasul, laqad taqar'ana Ar-Rasul. Kemudian dia mengatakan insahhat ta'bir, mengatakan aku telah bayangkan bahwa Rasul itu telah Quran dan mengqurankan dirinya, fahuwa Quranun hayyun natiq.
Apabila kehidupan Rasul itu ialah semua yang ada dalam tuntunan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kitab terlengkap, konsep kehidupan terlengkap, maka kita akan menemukan ayat lain dalam surat Al-Anfal. Ternyata semua yang diseru oleh Rasulullah, semua yang disampaikan Rasulullah, semua yang Rasulullah mengajak orang untuk melaksanakan sesuatu dari yang halal yang dihalalkan, perintah yang diperintahkan, atau haram yang beliau telah haramkan dan beliau larangkan, ternyata semua yang beliau bawa ini adalah cuman mengajak kepada kehidupan. Artinya selain yang diserukan Rasulullah itu bukan kehidupan dan gak layak disebut hidup. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian untuk dan demi kehidupan kalian. Beliau mengajak pada tauhid, ajakannya mengajak kita untuk hidup. Beliau mengajak kita salat, mengajak hidup. Beliau mengajak kita zakat, mengajak hidup. Beliau mengajak kita jihad, mengajak hidup. Beliau mengajak kita menuntut ilmu, mengajak hidup. Semua seruan beliau lima yuhyikum. Itu mungkin jawaban yang paling pas kalau kita ditanya syariat yang dibawa Rasulullah ini ringkesnya bawa apa? Bawa kita kemana? Jawabannya cuma satu. Idza da'akum lima yuhyikum. Mengajak demi kehidupan. Karena itu orang yang berpaling sama Rasulullah dalam bahasa Al-Quran disebut mati, mayit. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u man fil qubur. Kamu enggak mendengarkan mereka, orang-orang yang sudah mati. Mereka belum mati di hadapan Rasulullah. Ini orang-orang yang menantang Rasulullah, Quraisy dan semuanya. Mereka hidup, tapi mereka berpaling dari seruan Rasulullah. Allah sebutkan, kamu nggak bakal mendengarkan mereka yang sudah mati ya Muhammad. Karena kalau orang mati, hakikat mati, Rasulullah berdialog sama orang mati. Bukankah Rasulullah ketika mencampakkan orang-orang di perang, setelah perang Badar, kemudian beliau keluar berdiri di atas sumur itu melihat bangkai-bangkai orang-orang kafir yang telah wafat, yang telah mati, Rasulullah berdialog dengan mereka. Apa yang kalian saksikan? Janji Allah terhadap kalian, janji dia terhadapku telah aku saksikan. Para sahabatnya keluar dari kemah masing-masing mengerumuti Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu berbicara sama orang yang mati. Kata beliau, demi Allah mereka mendengarkan apa yang saya serukan. Tetapi mereka yang hidup berpaling dari Rasul, berpaling dari kehidupan. Laqad ada orang syair mengatakan begini, laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Sungguh kamu telah memperdengarkan seruanmu kalau yang kamu seru ini hidup, tapi sayang yang kamu seru ini telah mati. Mati. 122 kalau nggak salah surat Al-An'am, Imam Ja'far pernah mengomentari ayat ini. Firman Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat ila akhir ayat. Apakah yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan pada dia cahaya dan dia bisa berjalan dengan cahaya itu, apakah sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan? Imam Ja'far menafsirkan begini, afaman kana mayitan, artinya afaman kana kafiron, yang tadinya kafir, fa ahyainahu, kami hadainahu ilal Islam, kami beri petunjuk pada Islam, maka yang hidup itu adalah yang bersama Sayyidil Wujudi Muhammad, yang berpaling dengan Sayyidil Wujud Muhammad, berjalan, mata melihat, telinga mendengar, semua itu tetap dianggap mayit. Karena itu kemudian seruan Rasulullah, seruan kehidupan, semuanya. Karena itu aneh kemudian kalau orang diajak Rasulullah sesuatu dia menolak, karena dia mengajak pada kehidupan. Padahal naruni dan fitrah manusia ini paling takut meninggal, mati itu takut. Dia ingin ini hidup terus abadi. Karena itu kalau kita jeli baca Al-Quran,
Salah satu yang dibawa oleh Allah dalam Al-Quran kalau sedang ingin membuat kita rindu pada surga, nikmat-nikmat yang dibawa itu selain bidadari semuanya, khalidina fiha, kamu hidup kekal selamanya. Karena itu kita tertarik dalam kekekalan itu. Karena itu kalau Allah mensifati akhirat, Allah sifati akhirat bahwa inilah kehidupan yang sebenarnya. Duniamu belum hidup. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Pakai inna, pakai la, pakai siyo hayawan untuk menjelaskan bahwa hidup yang sebenarnya, hidup itu ialah di sana. Di sini hidup kalau bersama Sayyidil Wujudi Muhammad. Lebih aneh lagi kita akan menemukan dalam Al-Quran, ternyata orang yang memperjuangkan syariat yang dibawa Rasulullah, syariatnya membawa kehidupan. Setiap yang berjuang menegakkan syariat yang dibawa Rasulullah, menegakkan agama yang dibawa Sayyidil Wujud, kemudian ketika ia menegakkan itu dia gugur mati, kita nggak boleh oleh Allah mengatakan dia mati. Mengatakan mati saja nggak boleh. Menganggap nggak boleh. Siapa mereka? Para syuhada. Sehingga Allah berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali menganggap mereka orang-orang yang gugur di jalan Allah. Di jalan Allah artinya di jalan menegakkan syariat yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad. Jangan sekali-kali kalian menganggap mereka itu orang-orang mati. Jangan. Artinya kita bukan dilarang untuk mengatakan mereka mati. Berpikir saja mereka mati, menganggap saja mereka mati nggak boleh. Karena apa? Yang hidup menegakkan kalimat syariat Allah kemudian mati karena itu, maka ia tetap hidup karena dia sedang memperjuangkan agama yang dibawa oleh sumber kehidupan. Kalau kita lebih jeli jauh, sebenarnya kehidupan ini pun nggak ada kalau nggak ada Nur Muhammad. Maka beliau sumber kehidupan. Tidak ada matahari, tidak ada dunia, dan tidak ada semuanya. Kita apal semua, apalagi kalau di bulan Rabiul Awal ini lebih sering kita mendengarkan para khatib mungkin di mimbar-mimbar di acara hadits qudsi yang amat populer. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu ya Sayyidil Wujud, aku gak ciptakan segala sesuatu ini. Maka sumber segala sesuatu sehingga ada dan hidup dan wujud ini adalah karena beliau sallallahu alaihi wa alihi. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi kehidupanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Apabila kita melihat semua ini, karena itu kemudian kita menemukan dalam Al-Quran, Rasul itu dipilih oleh Allah bagi orang-orang yang hidup dan mengharapkan kehidupan. Dipilih sebagai uswah atau suri tauladan. Karena itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam kehidupan Rasulullah, dalam jiwa Rasulullah, dalam kehidupan Rasulullah ada suri tauladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian. Kenapa beliau suri tauladan? Kenapa beliau dipilih oleh uswah? Karena semua kehidupannya, dalam semua aspek kehidupannya, beliau adalah yang telah dijaga oleh Allah. Jadi manusia yang paling sempurna. Kalau kita melihat Al-Quran berkaitan dengan kelahiran para anbiya, Al-Quran banyak menceritakan kelahiran para nabi, kelahiran. Salah satunya ketika Allah menceritakan pada kita kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam. Ada ungkapan Allah ketika Nabi Musa harus dibuang dan dengan proses yang pernah saya sebutkan. Ada ungkapan dari Allah dimanapun Nabi Musa ini mulai kecil hidup, ada ungkapan dari Allah, walitusna'a ala aini. Kamu ini akan diatur, dididik, dilihat, dibesarkan semuanya ala aini, atas penglihatan Allah, atas didikan Allah. Kalau itu Musa, apalagi Sayyidil Wujudi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mulai lahir di dalam pandangan Allah, dalam didikan Allah, maka hidupnya adalah hidup yang paling sempurna. Ini penting, karena kadang-kadang kita nggak memahami Rasulullah, sehingga masih saja ada kehidupan-kehidupan yang mulia. Kita sebut Rasulullah pernah keliru, Rasulullah ditegur, Rasulullah hal-hal semacam itu. Ketika tidak membagikan, nggak memahami ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya. Walitusna'a alaini. La'amruka, demi kehidupanmu ya Rasulullah. Demi umurmu. Apa kemudian yang harus kita kaji dalam mengkaji umur Rasulullah? Beliau uswah, suri tauladan. Artinya, yang mendambakan kehidupan yang benar-benar arti hidup yang diinginkan oleh Al-Hayyul Ladzi la Yamut, oleh zat hidup yang tidak pernah kenal mati, adalah kehidupan yang hanya mengikuti Sayyidil Wujudi sallallahu alaihi wa alihi. Kalau enggak, ya kita bersama Rasul, kita teriak mencintai Rasul, kita bangga dan memang layak untuk bangga karena umat Rasul. Tetapi ternyata kita di pandangan Rasul, kita belum hidup, kita bangkai. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita, Rasul mengajak sesuatu, yang lain mengajak sesuatu. Kadang-kadang karena kita dikalahkan oleh hawa nafsu, syaitan, sengaja atau tidak, kadang-kadang kita ikuti seruan selain Rasulullah dan kita tinggalkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal taruhannya hidup atau mati. Karena itu orang-orang yang bersama Rasulullah dan meyakini hidup mengikuti Rasulullah, orang-orang semacam itu tidak pernah dan mustahil akan gentar dengan kematian. Karena kematian bagi mereka hidup bersama Rasulullah. Tidak bisa. Ammar bin Yasir, ketika di akhir hayatnya, Rasul kan pernah bersabda, beliau wafat di perang Siffin. Rasul pernah bersabda, Ammar taktulukal, wahai Ammar taktulukal fi'atul baghiyah. Kamu akan dibunuh oleh fi'ah, kelompok yang baghiyah, dan akhir kehidupanmu, kamu minum susu. Ketika terjadi di dalam perang Siffin, Tikam dan semuanya, dalam keadaan luka, beliau minta susu. Kemudian beliau ingat hadis Rasulullah. Dia meyakini ini berarti akhir kehidupanku. Ketika beliau minta susu, ketika beliau meminum, beliau teriak, aduh, alangkah nikmatnya, sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Muhammad. Bilal ibn Rabah juga begitu. Ketika di akhir hayatnya, anaknya menangis, kata Bilal, jangan menangis. Ayah, aku melihat engkau dalam akhir hidup. Iya, jangan kau menangis. Engkau melihat aku dalam akhir kehidupanku, tapi inilah titik aku akan berjumpa dengan Muhammad. Menyambung kehidupannya, dia akan sambung terus. Jadi kalau kita mau panjang umur, hidup yang sebenarnya, ya polanya hidup dengan Sayyidil Wujudi Muhammad. Jangan kita taruhkan untuk yang lain kehidupan ini. Karena tidak ada kehidupan semulia kehidupan Rasulullah. Buktinya tidak pernah Allah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali dengan kehidupan dan umur Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Karena itu ada kan doa yang kita diperintahkan. Biasanya kita baca dalam salat, dalam hari raya. Allahumma adkhilni fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Wa akhrijni min kulli su' akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, masukkan aku kepada kebaikan yang pernah engkau masukkan untuk Muhammad dan keluarganya. Keluarkan aku dari semua kejelekan yang engkau telah keluarkan seluruh kejelekan itu dari Muhammad dan keluarganya. Artinya, semua kebaikan itu adalah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wa alihi. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ayyul ikhwah, tinggal kita akan mengoreksi kehidupan yang ada dalam, yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Di manakah kira-kira Rasulullah
Di mana keberadaan beliau? Apakah beliau cukup kita baca sejarahnya tapi jauh nggak terjangkau? Apakah kita cuma mengkaji biografi beliau, kemudian sekedar kajian dan pembacaan, sekedar kajian? Ataukah kita cuma membicarakan beliau, jihad beliau, perang, masuk keluar medan pertempuran beliau? Ataukah juga kita akan melihat beliau secara utuh? Ada orang mengkaji sejarah ini, membaca sejarah Rasulullah, dia lepas dirinya dari tempatnya, dari kotanya, dia seakan-akan pergi jauh bersama Rasulullah, menghayati kajiannya. Orang membaca sejarah Uhud, bagaimana Rasulullah perang, dia pergi. Ketika nanti sampai Rasulullah, wajahnya keluar darah, giginya, dia seakan-akan menyaksikan, dia mencucurkan air mata, dia pergi jauh ke sana, indah. Tapi ada kajian orang membaca sejarah, dia ingin menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya. Dia datangkan Rasulullah dari dalam kehidupannya. Dia datangkan Rasulullah dalam rumah tangganya. Dia datangkan Rasulullah di kantornya, di dalam semua aspek kehidupannya. Bukan dia cuma terbang jauh ke sana, tapi dia juga membawa Rasulullah hadir. Karena ya ini kehidupan. Kehidupan yang hakiki dan sebenarnya, ya ini sudah kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Mungkin memerlukan waktu sendiri, tetapi saya akan lewat beberapa saja. Manusia ini dalam hidupnya, dan Al-Quran pun melihat itu. Manusia ini dalam kehidupannya, kalau dalam hidupnya sedang menghadapi kesulitan, problem, sementara dunia nggak pernah lepas dari itu. Dunia itu dikatakan kalau membuat kamu menangis 1 detik, membuat kamu tertawa 1 menit, membuat nangis 1 jam. Nggak pernah lepas dari itu kenikmatan. Manusia ini dalam kehidupannya, ini salah satu aspek kehidupan Rasulullah. Manusia ini dalam kehidupannya seperti Allah pernah sebutkan dalam surat Yunus ayat 12. Ketika dalam kesulitan selalu ingat Allah. Ketika selesai kesulitannya, selamat tinggal Allah. Udah gak kenal Allah lagi deh. Itu salah satu tabiat manusia. Wa idza massal insana ad-dhurr da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Apabila menimpa pada manusia itu kesulitan, dia rajin memohon kepada kami, kata Allah. Dalam keadaan berdiri mohon pada Allah, dalam keadaan duduk memohon pada Allah, dalam keadaan berbaring memohon pada Allah. Semua kehidupan keadaannya minta. Tetapi kata Allah, kalau kami telah selesaikan problemnya, kasyafna anhu dhurrah, kamu selesaikan semua masalahnya, marra, dia pergi seakan-akan gak pernah minta pada kita. Ini kehidupan manusia biasanya. Tapi kita melihat kehidupan Rasulullah tidak begitu. Agar kita bisa melihat ini kehidupan beliau. Beliau ketika di Mekah, awal beliau dakwah, beliau dimusuhi, dia diperlakukan segala macam. Dengan ketika beliau kembali membuka kota Mekah, sama, tidak pernah berubah. Beliau ketika sebelum perang dan keluar dari perang, sama. Beliau ketika dakwah dalam keadaan kesulitan, gak memiliki senjata dan semuanya, atau setelah pengikutnya besar, senjata cukup, sama. Itu beliau. Bahkan ketika manusia ketika dalam kesulitan ingat Allah, kalau sudah dalam kesenangan lupa Allah. Sampai ada satu cerita, wallahu alam dari mana sumber cerita ini, cuman begitu populer. Katanya ada orang kehilangan barangnya, cari kemana-mana, barang berharga nggak ketemu, udah capek dia mencari, dia datang pada seorang alim, dia tanya, barangku, mengeluh. Kata seorang alim itu, kamu sholat 2 rakaat, mudah-mudahan Allah sholat, mudah-mudahan Allah beri petunjuk, kamu ingat tempat yang kamu taruh atau bagaimana. Dia sholat,
Rakaat pertama ingat dia, barangku di sini, langsung dia pergi. Rakaat kedua nggak sempat ia teruskan. Ketika ditegur, kenapa kamu nggak teruskan? Aku takut lupa nanti kalau aku teruskan rakaat kedua ini. Artinya sampai begitu Allah jadikan Allah itu adalah hal yang semacam itu. Sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bagaimana kehidupan beliau? Justru setiap beliau dalam puncak kenikmatan, setiap beliau mengingat Allah dan melihat dirinya nggak pernah melakukan sesuatu. Ini salah satu aspek kehidupan. Ini sulit. Tapi ini kehidupan Rasulullah. Waktu membuka kota Mekah itu katanya tahun ke-8, jidat beliau ini nempel ke unta yang beliau naiki. Nggak mengangkat sambil membawa, cuman yang pernah saya sebutkan bulan lalu, Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Maha suci Allah, maha agung, maha besar Allah, menepati janjinya, membela hambanya, mengalahkan semua musuh-musuh yang musuh-musuh dan semua kelompok. Salat 8 rakaat katanya. Terus melihat nggak ada, bukan aku melakukan, murni pada Allah. Kita kan sering mendengarkan hadis begini dalam kehidupan Rasulullah. Kalau tadi walitusna'a ala aini, kita sering mendengar hadis begini. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku dan sebaik-baik didikan yang Allah berikan padaku. Berarti kehidupan Rasulullah ini dari A sampai Z semua atas didikan Allah langsung. Kontrol wahyu langsung. Jangan pernah kita meyakini atau percaya kalau Rasulullah pernah keliru, Rasulullah pernah ditegur oleh Allah karena melakukan kesalahan. Tidak. Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menampakkan teguran Allah, tapi bukan teguran itu berarti Rasulullah telah melakukan kesalahan. Ini harus difahami. Bukan teguran itu berarti Rasulullah melakukan kesalahan baru ditegur. Tidak. Satu contoh, kita sering mendengarkan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghada illa an yasha Allah dan semuanya. Jangan kamu besok berkata aku akan melakukan sesuatu, kamu enggak mengatakan insya Allah, tapi katakanlah insya Allah. Bukan berarti Rasulullah pernah melakukan sesuatu, janji sesuatu, mengatakan sesuatu tanpa insya Allah kemudian ditegur. Bukan. Tetapi ini murni didikan Allah, cintanya Allah terhadap Rasulnya, memberikan didikan ini sebelum Rasulullah melakukan. Kalau Anda mencintai anak Anda panggil anak Anda yang karena Anda cintai anakku, jangan dekati narkoba, jangan dekati pil-pil yang membahayakan ini, jauhi, jangan sekali-kali kamu menyentuh, jangan. Ketika saya katakan jangan, bukan berarti anak itu telah melakukan, tapi murni cinta seorang ayah dalam mendidik anaknya yang dicintai. Maha suci Allah untuk contoh. Semua Allah yang mendidik langsung pada Rasulullah, teguran atau apapun itu berangkatnya adalah dalam adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Kalau enggak kita mendengarkan ayat Allah, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Hei seorang nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu taati orang kafir atau orang munafik. Apakah boleh kita berkata Rasulullah pernah nggak bertakwa sehingga ada katakan takwalah? Rasulullah pernah mentaati orang kafir atau munafik sehingga Allah berkata jangan taati orang. Tapi ini murni bimbingan, ini kehidupan Rasulullah. Kalau dalam kehidupan Rasulullah itu ada kesalahan, tidak akan Allah jadikan beliau uswah hasanah, tidak akan Allah bersumpah dengan kehidupan yang mulia ini. Tetapi semua ayat-ayat itu termasuk ayat yang ketika Allah mendidik Rasulullah dalam urusan ketika dalam puncak kenikmatan, apa yang harus kamu lakukan? Ini penting. Ini kehidupan yang kita alami tiap hari. Ini kehidupan yang kita alami tiap hari. Karena itu sampai orang berkata begini, kadang-kadang musibah ini juga nikmat. Ada orang berkata begini, qad takunu ni'amu fi tayyil bala. Kadang-kadang nikmat ini datangnya di tengah-tengah musibah. Memang kadang-kadang kita saksikan. Apalagi orang berkata musibatu qaumin inda qaumin fawaid dan semuanya. Satu contoh, orang kena musibah, entah uangnya diutang orang nggak dibayar atau ditipu orang, umur hidupnya nggak pernah tahajud, mulai rajin tahajud minta sama Allah.
Berarti nikmat ini bisa tahajud. Seumur-umurnya nggak pernah sholat subuh, jaga sholat ini, baik sama keluarganya, sama orang tuanya, baik sama istri, sama anaknya, berbakti, datang menziarahi kuburan orang tua yang telah meninggal semuanya, kecuali kalau tadi itu dalam musibah, semua datang. Ini amalan-amalan baik datang, ini nikmat datangnya ketika musibah. Tapi ketika musibah tidak ada, marra ka'alam yad'una ila dhurrin massa. Dengarkan satu aspek kehidupan Rasulullah ketika dalam puncak kehidupan, apa yang Allah bimbingkan kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu mungkin pernah kita singgung, kita lewat. Cuman dalam membawa kehidupan Rasulullah indah untuk kita sekali lagi untuk bawa contoh. Ada satu ayat dalam Al-Quran, satu surat, 3 ayat saja, 3 ayat. Satu surat cuma 3 ayat. Cuman ini bimbingan. Dan ini puncak kehidupan Sayyidil Wujud Muhammad. Surat itu disebut surat Al-Fath atau surat An-Nasr. 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang kemenangan, Rasulullah mendapatkan bermacam-macam kemenangan dari Allah. Apabila datang Al-Fatah, datang kamu mampu membuka kota Mekah. Rasul diusir 13 tahun diganyang di Mekah dengan segala macam bencana dan cobaan. Disebut gila, disebut pembohong, disebut tukang sihir, disebut segala macam, dilempari batu, rumahnya dikasih duri, sujud pernah dikasih kotoran, bermacam-macam ejekan. Para sahabatnya di Bilal, Ammar, ayahnya, ibunya disiksa dengan macam-macam siksaan. 13 tahun. Setelah wafatnya Abu Talib, tambah mereka berani mengganggu Rasulullah. Sampai akhirnya beliau setelah wafat Abu Talib, Allah perintahkan, ya Muhammad, pembelamu di Mekah telah wafat, pergilah kamu hijrah. Beliau ke Madinah. Di Madinah belum selesai orang Mekah membenci Rasulullah. Datang diperangi Badar, perang Uhud, perang Khandaq, datang terus memperangi Rasulullah. Tahun ke-6 pergi beliau mau umrah, dihalau, nggak boleh masuk Mekah. Tahun ke-8 dengan 10.000 pasukan beliau masuk kota Mekah, menguasai Mekah. Beliau hancurkan semua berhala di Mekah. Ada 300 sekian berhala dihancurkan. Sambil beliau membaca Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dihancurkan semua. Selesai. Orang-orang yang mengejek beliau, yang meludahi beliau, melempar beliau, semua dikumpulkan datang. Bisa kita bayangkan mereka melihat Rasulullah dengan semua yang beliau miliki, kekuatan dan semuanya. Mereka melihat Rasulullah, mereka mereview lagi. Ingat dulu, saya dulu pernah melempar, saya semua ingat. Rasulullah melihat mereka masing-masing. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi, beliau bersabda, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian anggap yang akan kulakukan terhadap kalian? Dalam riwayat lain bahkan Rasulullah mendetailkan, merinci, kamu yang memerangi aku, kalian yang membunuh, yang melempari, kalian yang melakukan, nggak cukup di Mekah, kalian perangi aku di Madinah, kalian. Sekarang apa yang kalian anggap akan kulakukan terhadap kalian? Mereka gemetar, takut. Mereka cuma berkata, akhun karim wabnu akhin karim, seorang saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Fatah, ini ada nasr, ja'an nasr, nasrullah, kemenangan Allah, wal fath, membuka kota Mekah. Kata Rasulullah, idhabu fa antum mutlaqa, pergi kalian semua, maafkan kalian semua. Idza jaa nasrullah wal fath, kemenangan Allah berikan, Mekah beliau kuasai. Terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia, kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Ini merupakan kesenangan Rasulullah. Karena Rasulullah sedih hati beliau kalau mengajak orang kepada Islam, nggak mau. Karena ini mengajak kepada kehidupan. Beliau sedih. Yang pernah kita kaji tahun yang lalu. Wala'allaka baqi'un nafsaka dan semuanya.
Tapi ini sekarang wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia, wahai Muhammad, berbondong-bondong masuk Islam. Ada 3 kenikmatan. Kemenangan, membuka kota Mekah, dan masuknya orang kepada agama. Ini puncak kenikmatan yang dinanti oleh beliau. Tapi di puncak kenikmatan ini apa? Bimbingan Allah dalam kehidupan Rasulullah yang harus beliau praktekkan dalam kehidupan ini. Dalam puncak 3 kenikmatan ini perintahnya, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah wahai Muhammad. Bertahmidlah wahai Muhammad. Terus minta ampunlah wahai Muhammad. Apakah kemenangan datang itu salah ya Allah? Apakah mendapat puncak kenikmatan membuka kota Mekah ini salah ya Allah? Apakah orang berbondong-bondong masuk Islam ini salah ya Allah? Sehingga harus aku bertasbih untuk mensucikan Allah, harus bertahmid memuji Allah, harus minta ampun. Kenapa ya Allah? Ini bimbingan. Rasul nggak pernah melakukan kesalahan dan beliau nggak punya dosa. Tetapi dalam aspek kehidupan, ketika engkau di puncak kenikmatan, ingatlah, sucikan Allah. Pertama, fasabbih. Mungkin ketika kamu menghadapi kesulitan, terlintas di hatimu, mana kemenangan Allah ini? Mana janji Allah ini? Kapan? Aku sudah capek, aku sudah melakukan segala macam, kenapa masih? Sucikan Allah dari hal-hal semacam itu pertama. Kemudian pujilah, selalu puji aja dia, karena dia yang tidak ada kebaikan kecuali dari dia. Puji. Terakhir, mungkin kamu menganggap kemenangan Allah ini nggak datang, terlambat, keliru, maka mintalah ampun pada Allah. Astaghfirhu innahu kana tawwab. Beliau nggak punya salah, tapi ini ayat turun untuk beliau. Tapi kita, Allah ingin mengajarkan, kalau kamu dalam puncak kenikmatan, ingatlah bahwa kenikmatan ini murni dari Dia. Karena itu bertasbih, bertahmid. Dan ini ayol ikhwah, saya akan lewat saya di akhir, dan maaf kalau terlalu lama. Saya akan lewat dalam Al-Quran. Ternyata para nabi pun dalam kehidupannya, para anbiya semuanya, Allah didik semacam ini. Setiap dalam puncak kenikmatan, ingat Allah. Saya akan lewat dengan para nabi saja. Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh itu kan, ya Allah, 950 tahun berdakwah. Riwayat yang paling banyak cuma 80 pengikutnya. Paling banyak. Ada yang mengatakan 7, cuma 8 segitu. Yang paling banyak 80. Ketika Allah mendatangkan bencana, yaitu banjir dengan dahsyat, Allah sudah persiapkan agar dia membuat perahu dan semuanya. Ketika banjir itu datang, Nabi Nuh sudah naik perahu. Nabimu nggak bakal berkata, aku sudah punya perahu, aku sudah bangun perahu. Tidak. Tapi firman Allah, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Nanti kalau kamu sudah duduk di perahu itu ya Muhammad, ya Nuh, dengan semua para pengikutmu, maka katakanlah, segala puji bagi Allah. Ini Dia yang ngasih. Pergilah kepada Ibrahim, bertahun-tahun minta anak. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Nggak diberi oleh Allah, bertahun-tahun nggak diberi. Sudah tua baru diberi. Ketika diberi, apakah Ibrahim teriak, memang aku nggak putus asa, aku selalu usaha, aku selalu pergi ke sana mencari obat ini. Tapi begitu punya anak, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku Ismail dan Ishak setelah aku besar, setelah aku tua. Dia maha mendengarkan doa. Pergi kepada Daud, Sulaiman, ketika Allah berikan pada mereka ilmu, memahami segala macam pembicaraan apapun. Apa Allah bercerita dalam Al-Quran? Atau mungkin sebelum kita pergi kepada Daud sama Sulaiman, kita pergi yang lebih jauh dulu. Nabi Allah Yusuf, Allah mulai kecil dihasuti saudaranya, dibuang ke sumur, jadi budak, dapat fitnah, masuk penjara, semuanya. Setelah sudah kembali, saudaranya dikembalikan, dipertemukan oleh saudaranya, dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Apakah kemudian Yusuf berkata, aku kan selama ini berusaha, aku kan selalu nggak mau skala, aku begitu semua puncak kenikmatan ini ada, Nabi Yusuf cuma melihat bahwa beliau nggak melakukan apa-apa, cuma Allah. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatir as-samawati wal ard
Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kamu yang memberikan aku semua hukum kekuasaan di Mesir ini. Kamu yang mengajari aku untuk mampu memberikan takbir mimpi. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau adalah peganganku di dunia dan akhirat. Matikan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku dalam rombongan orang-orang yang saleh. Lihat Daud sama Sulaiman. Ketika diberi Allah ilmu, segala macam ilmu, Allah cuma menceritakan, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala ibadihi almu'minin. Kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Setelah dapat ilmu, apakah teriak, memang saya raja, anak saya kan raja, Sulaiman raja di Maharaja? Tidak. Ketika mendapatkan semua ini cuma berkata alhamdulillah yang telah memuliakan kami di atas segala orang hamba-hambanya yang mukmin. Terakhir lihat Nabi Allah Sulaiman memindahkan arsy Balqis. Dia minta supaya mahalika kekuasaan mahalikanya si Raja Balqis, Ratu Balqis didatangkan secepat mungkin. Ada jin yang paling kuat sebut Ifrit minal jin. Aku mampu ya Sulaiman, datangkan sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Terlalu lama bagi Sulaiman, karena beliau duduk masih mendengarkan hamba-hambanya yang mengeluh, menyelesaikan masalah terlalu panjang. Ada seorang yang diberi oleh Allah ilmu. Dia berkata, anati qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkan kepadamu sebelum kau memejamkan matamu. Sebelum engkau memejamkan matamu, ini saja sudah berapa kali Nabi Allah Sulaiman. Artinya secepatnya. Begitu selesai langsung di hadapan Sulaiman ada. Begitu ada, apakah Sulaiman akan teriak, memang aku raja di Maharaja, aku banyak tentara? Memang tidak. Begitu langsung datang ini, Nabi Sulaiman cuman berkata dalam Al-Quran yang Allah ceritakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini murni pemberian Allah Tuhanku untuk menguji aku bersyukur atau aku berkufur. Aku mensyukuri nikmat ini atau aku mengkufuri nikmat ini. Siapa yang mensyukuri berarti dia telah mensyukuri untuk dirinya sendiri. Siapa yang mengkufuri, Rabbi, Tuhanku maha kaya, maha terpuji. Ayyuhal ikhwah, tiada kehidupan semulia kehidupan Sayyidil Wujudi Muhammad. Sehingga yang ingin memperoleh kemuliaan di sisi Allah, ingin mendapat titel dicintai oleh Allah, tidak punya jalan kecuali mengikuti kehidupan Sayyidil Wujud. Karena itu Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku Muhammad. Apa arti mengikuti? Mengikuti dalam pola kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya. Baru nanti kalian dicintai oleh Allah. Dan Allah pun dalam Al-Quran menceritakan, nanti penghuni neraka ini ketika di neraka, teriakan mereka begini, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Coba dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita kehidupan yang disenangi Rasulullah, direlai Rasulullah, diridhai Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita sebelum meninggalkan kehidupan ini berjumpa dengan beliau, agar kehidupan kelak di akhirat benar-benar hidup bersama Rasulullah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.